berpikir. Nah, ada kata-kata derealistik, real, ya. Jadi dia enggak nyata, tapi masih mungkin terjadi. Contohnya, misalnya, kakak bilang, aku adalah seorang artis, ya kan? Saya bukan seorang artis, nggak nyata, tapi masih mungkin terjadi, masih mungkin. Mungkin suatu hari nanti di casting sama orang lain bisa jadi artis, ya kan? Atau saya seorang presiden, ya bukan Jokowi kakak, tapi masih mungkin terjadi suatu hari nanti kakak jadi seorang presiden. Nah, itu derealistik. Sedangkan kalau dereistik itu nggak mungkin terjadi dan nggak nyata. Contoh, aku adalah seorang malaikat. Nah, sampai kapanpun nggak bisa jadi malaikat, kan gitu ya kan? Atau aku adalah seorang bidadari turun dari kayangan. Nah, itu kan tidak nyata dan tidak mungkin terjadi. Itu dereistik. Kalau autistik itu preokupasi terhadap diri sendiri. Dia punya kehidupannya sendiri. Nah, itu kayak orang autis biasanya ya. Nah, kalau konkret, dia tidak bisa berpikiran abstrak. Jadi dia berpikir hanya konkret-konkret saja. Dia nggak ngerti kalau kita bilang misalnya meja hijau, ya kan? Oh, dia semalam itu disidang di meja hijau. Nah, meja hijau itu kan bukan hanya sekedar meja berwarna hijau, ya kan? Tapi dia itu nggak ngerti, nggak bisa dia berpikir secara abstrak. Dia nggak ngerti pepatah, bunga desa. Jadi dia mikirnya kalau bunga desa, oh berarti bunga yang ada di desa. Dia nggak tahu kalau bunga desa itu adalah cewek cantik di desa. Nah gitu ya, itu gangguan bentuk pikir. Kemudian isinya, ada yang salah pada isinya. Yang pertama waham atau delusi ya. Kalau waham delusi ini mungkin kalian sudah tahu, itu adalah keyakinan yang salah, yang tidak tergoyahkan. Namanya keyakinan. Sama kayak kita beragama, itu kan keyakinan kan. Jadi kalau misalnya orang keyakinan kita diganggu gugat misalnya, itu bukan Tuhan misalnya, pasti kalian marah kan? Karena kalian meyakini, sama seperti orang yang punya waham, kalau kalian sanggah dia, pasti dia marah karena dia yakin betul bahwa itu adalah kenyataan, gitu ya. Itu waham. Kalau obsesi, itu namanya obsesi, dia berpikir, berokupasi terhadap satu hal. Misal, dia terobsesi untuk kebersihan gitu misalnya. Jadi dia nggak mau sedikit pun kotor. Jadi kalau ada sedikit aja kotor dia langsung cemas. Itu obsesi. Kayak mana caranya supaya dia memuaskan obsesinya, itu ada kompulsi namanya. Jadi kompulsi ini kegiatan untuk memuaskan obsesinya. Kayak mana supaya bersih? Nanti cuci tangan dia tiap hari, atau mandi dia setiap jam. Gitu. Ya, itu kompulsi. Jadi obsesi ini masih di pikiran, tapi kalau kompulsi itu sudah dikerjakan. Bisa ya? Ngerti kan? Oke. Tapi gimana kan? Kak, jadi kalau misalnya dia obsesi nih, misalnya membersihkan ruangan gitu. Terus kawan-kawannya juga dipaksanya untuk itu nanti di bawah, nanti kita bahas ya. Jadi obsesi ini dulu kita pelajari. Apa itu obsesi? Ini masih pengenalan kata-katanya ini. Kalau obsesi itu masih di pikirannya, dia terobsesi terhadap satu hal. Misalnya kayak kalian obsesi untuk jadi juara satu misalnya, itu kan obsesi, masih di pikiran. Apa yang kalian kerjakan untuk memuaskan obsesi kalian? Belajar keras. Nah itu kompulsi. Saya, nah itu obsesi kompulsi. Biasanya obsesi dan kompulsi ini berjalan bersamaan. Makanya nanti ada OCD. Beda nanti sama yang dibilang ada itu, nanti kita pelajari lagi, oke? Yang selanjutnya ada fobia. Kalau fobia itu takut yang irasional, yang berlebihan gitu. Ketinggian 2 meter pun nanti dia bisa takut. Itu kalau fobia ya. Terus ada gangguan arus pikir. Yang pertama neologisme. Neo artinya baru. Jadi pembentukan kata-kata yang baru, yang nggak pernah ada dan nggak ada artinya. Misalnya apa ya, dibikinnya mipan zuzu. Nah itu diulang terus sama dia. Itu neologisme, kan ada artinya mipan zuzu kan? Gitu. Jadi itu adalah neologisme. Lagu ini berhenti. Jadi itu biasanya pada orang-orang yang skizo ya. Jadi menciptakan bahasa baru yang cuma dia ngerti. Itu ya. Terus ada sirkumstansial. Kalau sirkum muter-muter dia tapi sampai tujuan. Contoh, kakak tanya misalnya si Desi tadi pagi makan apa Desi? Si Desi bilang, iya kak semalam kan nenekku datang. Terus nenekku jumpa sama bapakku, ngomong-ngomong orang itu. Pikir orang itu ke Pekanbaru kan kak. Baru pulang orang itu bawa, misalnya bawa nasi goreng. Jadi aku tadi pagi makan nasi goreng kak. Ya kan? Pertanyaannya, makan apa tadi pagi? Makan nasi goreng, tapi muter-muter keliling dunia baru dijawabnya nasi goreng. Itu
itu sirkumstansial. Tapi kalau tangensial udah mutar-mutar nggak sampai tujuan. Dibilangnya lah neneknya semalam beli goreng tapi nggak dimakannya. Iya kak, semalam nenekku beli goreng, terus bapakku beli nasi goreng, baru orang itu cakap-cakap lah di rumah kak, baru datanglah artis kak ke rumahku. Nggak ada jawabannya sama sekali. Itu tangensial. Saya terus inkoherensi atau word salad. Nah ini nanti dia urutannya inkoherensi, asosiasi longgar, baru flight of idea. Inkoherensi atau word salad ini yang paling berantakan. Ya, word salad, word artinya kata, salad artinya campur, ya kan? Ada fruit salad, ada vegetable salad, ya kan? Berarti dicampur-campur, ya kan? Ini pun kayak gitu, dicampur-campurnya lah kata. Katanya itu ada, bukan kayak neologisme tadi. Kalau neologisme, dia memang nggak ada kata-kata itu. Kalau word salad ini misalnya begini-gini, buku langit, bintang bulan, meledak-ledak misalnya, kan nggak nyambung ya. Kata demi kata tidak berhubungan. Kalau asosiasi longgar, kalimat ke kalimat tidak berhubungan, ya. Kalau ini dia nggak berhubungan sama sekali. Misalnya, hari ini aku makan bakso, Pluto pecah, bumi berputar-putar. Nah, satu kalimat nyambung kan? Hari ini aku makan bakso, nyambung. Pluto pecah, kan nggak nyambung kan? Tidak ada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Itu namanya asosiasi longgar. Sedangkan kalau flight of idea, dia lompat-lompat topiknya. Ini kalau orang bilang bacret, banyak cakap, ya kan, banyak cerita. Biasanya pada orang yang kena manik. Jadi kita belajar bipolar, lagi episode manik, dia kan suka bercakap terus kan. Dia bilang, tahu nggak semalam kan Kak Desta itu pakai baju gini dia. Tapi tahu kawan, rupanya udah jadian sama ini. Ya. Atau siapa gitu kan. Maksudnya dia masih dalam satu topik kehidupan sehari-hari, tapi lompat dari sini pergi ke sini, pergi lagi ke sini, gitu. Ya, itu namanya bacret, cerita, ya kan? Flight of idea. Ngerti? Terlalu cepat ya kalau ngomong. Jangan-jangan saya udah kena flight of idea juga, ya kan? Tuh, harus pikir. Karena ini pengenalan kata-kata aja sebenarnya. Terus ada gangguan persepsi. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu, kita merasa sesuatu, itu kita persepsikan dalam otak kita. Nah, pada orang-orang gangguan psikiatri bisa terjadi gangguan persepsi. Yang pertama, depersonalisasi. Personalnya yang dianggapnya asing. Jadi dia menganggap dirinya bukan dirinya sendiri, asing. Jadi bilangnya nanti dirinya itu adalah planet alien dari planet X misalnya, gitu ya. Jadi dia merasa dirinya adalah orang asing. Oke. Kalau derealisasi, real. Jadi dia menganggap kenyataan di sekitarnya atau lingkungan sekitarnya yang asing, yang aneh. Aku berada di planet mana ini? Gitu. Dirinya nggak asing rasanya. Saya baru ilusi sama halusinasi. Bedanya di mana? Ilusi ada bendanya. Kalau halusinasi tidak ada bendanya. Jadi kalau ilusi itu dia salah persepsi, ya. Ada bendanya. Misalnya kakak lagi melamun ya kan, terlihatlah jaket mantan ya kan, terlihat jaket mantan. Mantanku di situ. Padahal cuma jaket, orangnya nggak ada ya kan. Nah kita berpikir bahwa itu adalah mantan, maka itu adalah ilusi, bukan halusinasi. Kecuali kakak lagi santai-santai kayak gini, ketengok, mantan lewat, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu halusinasi. Bisa ya. Ada yang dinampaknya berarti ilusi, kalau tidak ada berarti halusinasi. Dari sini ada yang mau ditanya? Yang derealisasi itu kayak mana tadi Kak? Derealisasi, dia lingkungannya yang asing rasanya, kenyataan di sekitarnya yang dia rasa asing. Misal, aku berada di planet, entah planet apa gitu misalnya, aku berada di planet yang asing, planet Pluto. Dia nggak merasa dia berada di bumi, kayak gitulah contohnya. Atau orang-orang di sekitarnya dianggapnya asing semua, itu derealisasi. Oke? Nah, kita masuk ke slide kedua, demensia. Ya, demensia ini adalah gangguan kognitif dan gangguan memori. Jadi, kapan kita sebut dia demensia? Kalau ada gangguan memori dan gangguan kognitif, pelupa, pikun kata orang, ya kan?
lupa dia, terus dia udah gak ingat lagi mandi, dan ini sampai mengganggu aktivitas ya. Syarat demensia adalah yang pertama gangguan memori, gangguan kognitif. Yang kedua